Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah. Allah mewajibkan sesuatu ibadah pasti punya maksud tertentu. Contoh sholat, Allah perintahkan kepada kita, diantaranya innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat merupakan tindakan preventif untuk menjauhkan diri dari dosa. Begitu juga puasa, Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita semuanya dalam rangka membentuk jiwa yang takwa. Ketakwaan bukanlah sesuatu yang mudah, tapi ketakwaan harus kita latih, ketakwaan harus kita istiqomahkan dalam bidang ibadah kita. Di antara jalan untuk menuju takwa adalah kita berpuasa. Maka di antara fadilah puasa adalah mempersempit jalan setan yang ada dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita dengan berpuasa ini, jalur-jalur yang mestinya dilalui setan kita persempit, maka tidak ada ruang gerak lagi. Setan akan menggoda umat manusia ketika mereka semua berpuasa. Ketika setan sudah menjauh dengan manusia, maka itulah ketakwaan akan melekat pada diri kita. Takwa sesuatu yang mudah diucapkan. Takwa sesuatu yang mudah diingat, tapi sulit untuk diimplementasikan. Oleh sebab itu, puasa adalah ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah yang bersifat individual, yang mana dengan puasa itu akan membentuk jiwa seseorang menjadi muttaqin, sebagaimana yang difirmankan Allah, la'allakum tattaqun. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, sesuatu yang ingin diraih dengan kesuksesan, maka harus diawali dengan kesusahan. Seorang bayi bisa berjalan, pasti akan ada beberapa tahapan untuk mereka bisa berjalan. Begitu juga dalam nilai ubudiyah kita, seseorang bisa mencapai derajat muttaqin kalau mereka melangkah dari satu tahap menuju tahapan yang mulia di sisi Allah. Maka tahapan yang paling utama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa adalah paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan disinilah puasa akan membentuk jiwa yang takwa. Kalau kita di dalam rumah tidak ada satupun orang yang melihat, seandainya kita minum, seandainya kita makan, tidak ada satupun orang yang mengetahui. Tapi mengapa itu tidak pernah kita lakukan? Walaupun kita menahan lapar, menahan dahaga, seharian penuh kita juga bekerja, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang puasa, dirinya selalu dekat dengan Allah. Kedekatan itulah yang akan menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap langkah mereka, setiap aktivitas mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan itulah maka muncul pada waktu hari raya Idul Fitri, dia merasa bersalah, dia merasa bertaubat, dan dia punya rasa kesalahan kepada sesama manusia. Maka mereka orang yang takwa sadar datang kepada orang tua, datang kepada saudara, datang kepada handai tolan, hanya satu untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, yang artinya mereka merasa bersalah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka ketakwaan yang diperoleh dari pelajaran puasa ini adalah ketakwaan yang betul-betul memahami diri kita, bahwa manusia sebenarnya adalah butuh adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan alam, yaitu berbaur dengan manusia. Untuk itu, dalam kehidupan sosial itu, nilai-nilai takwa harus tetap tertanam.
Dan itu bisa dimulai dengan kita menjalankan ibadah puasa. Sahabat BIM yang dimuliakan Allah, jika kita mampu berpuasa, baik puasa secara zahir maupun puasa secara batin, maka kita akan merasakan betapa seseorang yang dekat dengan Allah, hatinya tentram, hatinya damai, hatinya sejuk. Kesejukan ketentraman hati akan berimbas kepada alam, akan berimbas kepada manusia. Maka puasa adalah salah satu jalan untuk meraih ketakwaan itu, sehingga kita betul-betul bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, kesimpulannya seorang yang berpuasa itu pasti dia akan tertanam rasa takwa. Dan takwa itulah salah satu cara untuk membuat kehidupan ini semakin nyaman, semakin sejuk, semakin indah. Karena mereka sadar akan menjalankan semua perintah dan akan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.